Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi bab 6 langkah 3, yaitu bertindak dan berkomunikasi. Sebagai informasi, tugas video ini hanya untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Public Relation. Sebelum itu, kelompok 5 ini terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Adelia Ahmad, kedua Safira Adam, ketiga Andrea Jasmine Wantogia, dan terakhir Septian Modanggu. Kita langsung saja pada pembahasan, yaitu teman-teman semuanya, setelah mengumpulkan fakta dan menetapkan rencana, beberapa keputusan harus dibuat pada tahapan ini yang mencakup antara lain tindakan apa saja yang harus dilakukan atau pesan apa saja yang ingin disampaikan, serta jenis media apa yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. Teman-teman semuanya, dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin pernah mendengar ungkapan yang menyebutkan bahwa tindakan berbunyi lebih nyaring dibandingkan kata-kata. Action speak louder than words. Ungkapan ini juga berlaku bagi humas. Namun demikian, masih ada praktisi humas yang menganggap bahwa komunikasi adalah segala-galanya. Mereka mengira masalah humas dapat diatasi hanya melalui komunikasi. Dalam arti hanya melalui kegiatan menyampaikan pesan saja tanpa perlu ada suatu tindakan. Padahal sebagian besar masalah kehumasan muncul justru sebagai akibat suatu tindakan atau perbuatan disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan pihak organisasi atau perusahaan. Masalah humas yang muncul karena salah ucapan atau perkataan ternyata relatif lebih jarang terjadi. Pengecualian dapat dikemukakan dalam hal seorang direktur yang berbicara sembarangan kepada media massa sehingga menimbulkan masalah bagi perusahaan itu sendiri. Jika sesuatu yang telah dilakukan itu menyebabkan masalah, maka tentu ada sesuatu yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jika produk perusahaan bermasalah sehingga harus ditarik dari pasaran, maka penarikan produk itu merupakan suatu tindakan atau suatu action. Jadi tidak cukup dengan hanya berkomunikasi saja tanpa adanya tindakan. Dengan kata lain, tindakan perbaikan, corrective action diperlukan untuk menghilangkan sumber masalah. Dalam hal ini, praktisi harus responsif dan bertanggung jawab untuk mengatasi masalah yang muncul. Strategi komunikasi atau communication strategy harus mendukung program aksi yang meliputi serangkaian tindakan sebagai berikut. Pertama, memberitahu halayak sasaran internal dan eksternal mengenai tindakan yang dilakukan. Kedua, membujuk halayak sasaran untuk mendukung dan menerima tindakan yang dimaksud. Dan ketiga, mendorong halayak yang sudah memiliki sikap mendukung atau menerima untuk melakukan tindakan. Kita langsung saja masuk pada tindakan humas, yaitu strategi aksi atau strategi tindakan. Strategi tindakan humas ini mencakup berbagai hal termasuk melakukan perubahan pada kebijakan prosedur, produk, jasa, dan tingkah laku organisasi atau perusahaan. Nager-Ellen 1984 mendefinisikan tindakan humas sebagai tindakan yang memiliki tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Departemen Humas atau departemen lainnya pada suatu perusahaan atau organisasi dengan persetujuan manajemen. Perubahan dirancang untuk mencapai tujuan program dan tujuan organisasi, namun pada saat yang sama menjawab kebutuhan halayak organisasi. Singkatnya, strategi tindakan ditujukan untuk melayani kepentingan bersama, yaitu perusahaan dan halayaknya. Strategi tindakan didasarkan atas pengetahuan bagaimana kebijakan perusahaan, prosedur, tindakan, dan output lainnya memberikan kontribusi terhadap masalah humas. Suatu pemahaman yang menyeluruh atas situasi bermasalah sangat penting untuk merancang strategi tindakan.
Strategi tindakan terfokus pada upaya melakukan penyesuaian, adjustment, dan adaptasi pada organisasi atau perusahaan. Peluang untuk melaksanakan perubahan menghendaki manajemen dan praktisi humas untuk mendefinisikan humas tidak hanya sekedar publisitas atau komunikasi persuasif semata. Dan kita bisa mengambil kesimpulan yaitu tindakan humas ini adalah strategi atau tindakan yang memiliki tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Departemen Humas untuk suatu perusahaan atau organisasi. Komponen strategi komunikasi. Strategi tindakan atau action strategi merupakan penggerak utama program humas. Namun, pada umumnya strategi tindakan bersifat tidak tampak atau tidak mudah dikenali oleh pihak luar. Kegiatan komunikasi merupakan komponen yang jelas terlihat oleh siapapun, karena komunikasi memang ditunjukkan untuk masyarakat. Misalnya komunikasi melalui promosi atau iklan di media massa adalah sesuatu yang jelas terlihat. Komunikasi berfungsi sebagai katalisator untuk menginterpretasikan dan mendukung strategi tindakan. Namun ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan praktisi humas ketika berkomunikasi atau melakukan komunikasi yang terkait dengan 1. Membingkai pesan, 2. Nilai berita, 3. Semiotika, 4. Simbol, dan 5. Stereotip. Kita mulai dengan strategi membingkai pesan. Praktisi humas harus mampu memilih fakta yang paling penting dan menarik ketika melakukan komunikasi dengan khalayak sasaran. Kemampuan dalam memilih fakta yang paling penting dan menarik ini harus dimiliki praktisi humas ketika ia melakukan kegiatan membingkai pesan. Dengan kata lain, praktisi humas harus mampu melakukan analisis terhadap seluruh fakta yang diterimanya dan memilih bagian-bagian tertentu dari fakta yang akan disampaikan kepada khalayak. Kegiatan ini disebut dengan kegiatan membingkai pesan atau analisis framing. Kegiatan membingkai pesan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam berkomunikasi dan praktisi humas sangat berkepentingan dengan kegiatan ini. Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membeda cara-cara komunikator saat membangun fakta. Membingkai pesan adalah strategi dalam memilih, menonjolkan, dan menghubungkan fakta ke dalam bentuk pesan atau berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, atau lebih diingat. Kegiatan membingkai pesan diperlukan untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, membingkai pesan adalah kegiatan untuk memilih isu dan menulis berita yang akan menentukan fakta apa saja yang akan diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Yang kedua, nilai berita. Praktisi humas harus mengetahui nilai pesan yang ingin disampaikannya ketika berkomunikasi. Terlebih lagi bila pesan itu ingin dikirimkan kepada media massa. Misalnya, praktisi humas tidak dapat berharap siaran pers yang dibuatnya akan disiarkan atau diberitakan media massa jika isi siaran pers itu tidak ada apa-apanya. Para wartawan, redaktur, atau editor media massa pada umumnya menerapkan kriteria tertentu dalam menentukan nilai suatu berita, berdasarkan pertimbangan bahwa media massa memiliki peran dan tanggung jawab, yaitu mewakili kepentingan audien yang menjadi pelanggan atau konsumen media massa bersangkutan. Yang ketiga yaitu semiotika. Semiotika atau semantik adalah ilmu mengenai tanda yang sangat terkait dengan arti atau makna yang ingin disampaikan. Kali ini kita akan melihat bagaimana semiotika itu dipraktikkan ketika praktisi humas sedang menulis. Sekali lagi, kita akan melihat pentingnya masalah semantik ini dalam membantu pekerjaan humas dalam menyampaikan pesan. Kita menyadari bahwa terus berubah, kata-kata baru terus bermunculan. Arti atau makna suatu kata dapat berubah.
Ada sejumlah kata yang memiliki begitu banyak arti sehingga kata-kata itu hampir tidak memiliki arti lagi. Bagi praktisi humas, ilmu mengenai arti atau makna kata ini memiliki fungsi penting, karena sebagian besar pekerjaan praktisi humas adalah berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata, dan karena alasan inilah praktisi humas harus betul-betul menguasai makna kata-kata. Praktisi humas tidak saja harus dapat memahami makna-makna kata yang diucapkan oleh halayak, namun apa makna sebenarnya dari kata-kata yang disampaikan. Sebagaimana dikemukakan Cutlip Centerbrum, practitioner is expected to be able to tell what those words mean, not what they say, but what they really mean. Atau praktisi humas diharapkan mampu menjelaskan apa makna kata-kata, bukan saja yang diucapkan, tetapi apa yang sebenarnya mereka maksudkan. Yang keempat yaitu simbol. Komunikasi tidak hanya melulu kata-kata atau semantik saja. Komunikasi juga membutuhkan simbol yang terkadang lebih sering digunakan daripada kata-kata. Simbol dapat menyampaikan pesan secara langsung sebagai upaya untuk membujuk halayak. Penggunaan simbol sebagai alat komunikasi telah lama digunakan manusia, bahkan sejak awal sejarah umat manusia. Simbol digunakan untuk memadatkan dan mengirimkan pesan-pesan kompleks yang membutuhkan banyak kata-kata untuk menjelaskan pesan yang dimaksud. Dan yang terakhir yaitu stereotip. Orang memiliki kesan atas segala sesuatu yang menyentuh kesadaran mereka. Semua orang hidup di dunia simbol yang memiliki arti sendiri. Para tokoh masyarakat atau selebritis misalnya, selama mereka hidup atau setelah mereka meninggal dikenal masyarakat melalui penokohan yang diciptakan melalui gambar atau image yang sudah sesuai dengan imajinasi masyarakat. Para politisi, artis, olahragawan adalah contoh bagus untuk ini. Lippmann 1922 menunjukkan bahwa gambaran yang muncul di benaknya halayak umumnya berasal dari apa yang mereka lihat dan dengar dari media massa. Adanya stereotip ini menimbulkan masalah dalam melaksanakan program kehumasan. Dalam hal ini, praktisi humas harus belajar mengenali pengaruh dan kehadiran simbol dan stereotip yang dipandang negatif atau bertentangan dengan pendapat umum masyarakat. Menyebarkan pesan. Praktis humas tidak hanya dapat sekedar menyebarkan ide atau inovasi melalui media massa, agar ide atau inovasi itu dapat diterima. Proses komunikasi humas memerlukan tindakan untuk memengaruhi pengetahuan, pendapat, dan tindakan khalayak sasaran. Suatu inovasi atau gagasan baru agar dapat diterima masyarakat, tidak hanya sebatas menyebarkan melalui media massa. Praktis humas harus dapat menggunakan 3 elemen utama dalam proses komunikasi, yang terdiri dari: pertama, sumber atau pengirim; kedua, pesan; ketiga, penerima pesan secara efektif dan efisien. Komunikator harus menggunakan saluran yang akan membawa pesan kepada pihak penerima. Komunikator haruslah memiliki informasi yang cukup. Ia juga harus memiliki kredibilitas di mata penerima pesan. Komunikator harus mampu menyampaikan pesan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh penerima. Berikutnya yaitu memilih media. Praktisi humas harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai media massa karena pemilihan media massa yang tepat akan menentukan keberhasilan penyebaran pesan kepada halayak sasaran. Namun, hal yang pertama kali harus diketahui adalah memahami jenis media massa dan sifat dari masing-masing media tersebut. Media massa televisi misalnya, meskipun sama dengan radio dan film sebagai media massa elektronik, tetapi mempunyai ciri dan sifat yang berbeda. Terlebih lagi dengan media massa cetak seperti surat kabar dan majalah.
Selanjutnya mengenai iklan. Praktisi humas harus dapat memberikan penilaian kepada manajemen mengenai media apa yang paling tepat untuk menyampaikan pesan atau mempromosikan suatu produk. Ketika perusahaan merencanakan mengeluarkan sejumlah dana untuk iklan, maka pertanyaan pertama yang muncul di benak adalah media apa yang paling cocok dengan produk dimaksud. Masing-masing media pada dasarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap media massa selalu berkeinginan untuk mendapatkan sebanyak mungkin pemasang iklan dengan menawarkan berbagai daya tarik. Namun, tanpa memperhitungkan jenis media massa yang tepat bisa jadi dana yang dikeluarkan menjadi sia-sia. Praktisi humas tentu saja harus mengetahui kelebihan atau kekuatan dan kelemahan atau kekurangan setiap media massa jika merencanakan untuk memasang iklan. Hal ini diperlukan agar dapat disusun suatu strategi penyebaran pesan yang efektif, sekaligus meyakinkan pihak manajemen untuk mau beriklan. Memasang iklan di media penyiaran, khususnya televisi, membutuhkan dana yang biasanya lebih besar dibandingkan di media cetak. Kapan sebaiknya kita memasang iklan di media penyiaran dan kapan memasang iklan di media cetak? Untuk ini, kita perlu melihat kekuatan dan kelemahan beriklan pada media penyiaran dibandingkan media cetak. Menurut Willis, keuntungan iklan di media penyiaran adalah sebagai berikut. Pertama, ada daya jangkau yang luas. Kedua, wilayah tertentu. Ketiga, khalayak tertentu. Keempat, waktu tertentu. Kelima, fokus perhatian. Keenam, sentuhan personal. Ketujuh, kemampuan menunjukkan. Kedelapan, kemampuan menghibur. Dan kesembilan, memberikan prestis. Sedangkan kelemahan siaran iklan adalah biaya mahal, informasi terbatas, penayangan yang singkat, penghindaran serta tempat terbatas. Kampanye melalui publisitas. Yang pertama, salah satu metode yang paling sering digunakan praktisi humas dalam menyebarkan informasi adalah melalui siaran pers. Siaran pers dapat didefinisikan sebagai informasi dari individu atau organisasi yang disampaikan kepada media massa dengan maksud untuk diberitakan. Sebuah siaran pers yang baik harus menyajikan suatu berita yang sama bermutunya dengan yang biasa ditulis oleh para jurnalis. Informasi yang terungkap harus jelas dan sepenuhnya sesuai dengan kenyataan yang ada serta menaati segenap kaidah penulisan yang baik. Susunan kalimat siaran pers harus sesuai dengan gaya yang digunakan oleh wartawan. Laporan ditulis secara gamblang, jelas, serta enak dibaca. Siaran pers harus dibuat dalam gaya penulisan yang serba singkat dan padat. Cara paling mudah untuk belajar menulis siaran pers adalah dengan rajin-rajin membaca surat kabar. Praktisi humas kerap tergoda untuk menjadikan suatu pesan yang ditulisnya menjadi iklan. Godaan ini harus dilawan karena dapat menghancurkan makna dan tujuan dari siaran pers itu sendiri. Kedua, mengundang pers. Organisasi atau perusahaan kerap mengundang wartawan dari berbagai media massa untuk datang ke kantor perusahaan atau ke tempat lain yang sudah ditentukan dengan maksud untuk meliput dan memberitakan kegiatan yang dilakukan organisasi atau perusahaan bersangkutan. Lalu, praktisi humas harus menyediakan informasi pers yang memadai pada setiap acara pers. Namun, jangan timbuni para wartawan dengan aneka rupa materi yang kelewat banyak, apalagi yang tidak relevan. Map yang berisi informasi penting tidak boleh bercampur aduk dengan materi yang tidak terlalu penting. Materi publikasi perusahaan seperti foto pembicara, jurnal internal, daftar harga, laporan penjualan, dan sebagainya dapat dipajang di meja resepsionis agar wartawan bisa memilih sendiri sesuai kebutuhan mereka. Jurnal. Penggunaan media massa seperti radio, televisi, surat kabar ada kalanya tidak sesuai untuk menjangkau khalayak tertentu dalam rangka mencapai tujuan humas, apalagi jika khalayak tersebut hanyalah terdiri dari beberapa kelompok kecil saja, seperti para distributor, agen,
atau karyawan perusahaan sendiri. Kelompok kecil seperti ini akan lebih efisien dijangkau dengan menggunakan media sendiri. Salah satunya adalah jurnal. Istilah jurnal dapat diartikan sebagai bahan cetakan yang diterbitkan secara teratur, yang memiliki bentuk seperti majalah atau koran.